Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Jumat 1 Maret 2024, di akhir pekan ya, sekaligus mengawali hari pertama di bulan Maret ini. Mudah-mudahan tentunya menjadi semangat baru ya, dengan berbekal belajar banyak dari histori, dari sejarah yang sudah kita jalani 1 bulan yang lalu. Kita berharap ke depan ada perbaikan kualitas trading menjadi lebih baik. Tentu dari sisi aset growing kita juga makin berkembang. Dimulai dari XAUUSD kita akan memetakan dulu, dan seperti biasa kita akan review di 1 hari kemarin. Ada beberapa pair nanti yang kita akan reviewnya dan kita akan lakukan mapping ke depan. XAUUSD kita awali dengan menempatkan kemarin di analisa kita perkirakan akan memantul ketika mendekati area-area di sini ya, di kisaran resisten yang terdekat, kemudian yang di bawah juga demikian. Ada tanda warna orange sebagai bentuk kehati-hatian kita. Disitulah akan ada pergerakan yang menjadi kuncinya ya, apakah dia akan berlanjut atau berbalik. Karena awalnya berpeluang akan memantul dulu ke bawah, kita menempatkan posisi sell di 2032,47 di sana ya, dengan target di 2026. Nyatanya di sepanjang pergerakan tidak ada pergerakan turun ya, bahkan yang tersentuh adalah posisi buy-nya. Meskipun tersentuh, namun sampai beberapa jam ke depan tidak ada pergerakan yang signifikan. Satu recover ya akan kita siapkan di sana ketika satu posisi tersentuh ya, sehingga di kondisi bagaimanapun tetap kita bisa bertahan ya. Di posisi sell ternyata jaraknya juga masih cukup realistis untuk kita recovery, sehingga tinggal mengubah dari lotnya atau mengubah dari strateginya. Apakah kita mau menggunakan swing atau menggunakan averaging di sana, silakan masing-masing dipilih. Dua-duanya akan berpeluang ya. Kalau kita menggunakan switch akan tetap profit, menggunakan averaging tetap bisa meminimalkan resiko kerugian. Ya, di posisi berikutnya ya, jelang pergerakan jelang news dirilis, ada petunjuk di sana bahwa kekuatan bearish sudah mulai menipis, sudah mulai kehilangan power di sana, dan akhirnya betul-betul terjadi ya, news berpeluang memantul kembali hingga mencapai target yang kedua dan selesai sampai di sana, konsolidasi sampai pagi. Itu artinya kekuatan tidak beda jauh, tidak akan terlalu jauh dari yang sudah kita simulasikan. Maka kalau kita lihat seperti ini, setidaknya ada 2 posisi, bahkan 3 posisi ya. Satu posisi buy-nya, dua posisi adalah recovery, dan satu posisi berikutnya adalah recovery yang baru untuk menutup atau menambah potensi profit kita. Dari Euro USD, kalau kita amati di Euro USD, posisi sell di 1.08303 lagi ya, kemudian sempat tersentuh, kemudian memantul dan akhirnya bergerak ke atas. Itu artinya berlaku recovery ya, di 15 atau 150-an kita recovery dan kita minimalkan tingkat kerugian. Selanjutnya posisi buy juga tersentuh di sana, meskipun targetnya belum kita dapatkan karena tidak tersentuh di sana. Maka yang berlaku kembali adalah
recovery ya, recovery di euro tentu dari sisi jarak pergerakan berbeda dengan pound sterling, berbeda dengan XAU USD ya. Terkait dengan bagaimana cara recovery di euro dan pound sterling, ya silakan nanti bisa lihat di video-video kami sebelumnya. Kemudian ketika ada news release ya, pergerakan di sana mulai ada kekuatan yang berkurang dari kekuatan bullishnya, mulai berat, kemudian akhirnya kembali bergerak turun. Sampai di mana kalau kita amati mendekati target juga, mendekati target yang kedua, itu artinya juga tidak terlalu beda jauh dari historinya. Maka yang berlaku kemarin adalah satu, risk management, yang kedua recovery baru dengan menempatkan posisi baru. Sementara di pound sterling USD ya, pound sterling USD dua-duanya juga sama, posisi buy tersentuh maka berlaku adalah recovery sampai di sumbunya pun. Bahkan jika posisi sell ini juga kita ubah dengan lotnya, maka tentu bisa meminimalkan tingkat kerugian. Sebenarnya kalau di pound sterling jaraknya hampir sama dengan di euro ya, antara 100 sampai 150 untuk kita recovery. Selanjutnya recovery baru untuk menambah atau memperbaiki mungkin kerugian yang masih ada dengan cara menempatkan peluang baru, entry baru dengan melihat dari sisi teknikal kembali. Maka kita pastikan walaupun ada recovery, ada minus di awal, tetap kita bisa dapatkan peluangnya. Ini banyak sekali kemarin teman-teman juga yang bertanya peluangnya ketika jelang news kira-kira kemana ya. Jadi kita sampaikan, perhatikan dari sisi histori sebelumnya. Ketika dia mau bergerak turun akan ada petunjuknya, ketika akan bergerak naik selalu juga ada petunjuknya ya. Bagaimana cara melihatnya juga sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Lanjut kita ke Bitcoin ya. Ya, untuk hari kemarin Bitcoin kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimum ya. Mungkin kalaupun dapat hanya kecil saja. Dan setelah itu konsolidasi, tidak ada yang signifikan antara buy dan sell berkekuatan seimbang ya. Mungkin hari ini kita akan mendapatkan peluang yang lebih baik lagi dengan target yang lebih maksimal tentunya ya. Itulah namanya trading, jadi tidak selalu setiap hari kita mendapatkan hasil yang maksimum. Ada kalanya kita mendapatkan lebih kecil, ada kalanya bahkan harus melakukan banyak recovery untuk meminimalisir kerugian kita. Kita akan lanjutkan untuk menganalisa di XAU satu hari ke depan ya, dengan melihat historinya, termasuk dengan melihat time frame besarnya ya. Sudah terbentuk satu candle bullish dengan rejeksinya di sana, kekuatan bullish namun ada rejeksi yang cukup panjang juga, mengindikasikan bahwa 1 bulan yang lalu kekuatan bullish itu sudah mulai muncul kembali, namun masih terlalu kecil ya, masih terlalu kecil. Dari sisi high-nya masih menuju ke bawah, dari sisi low-nya juga masih menuju ke bawah, sehingga kita perkirakan masih akan bergerak ke bawah, masih akan didominasi bearish untuk 1 bulan ke depan. Lanjut kita lihat untuk hari ini kemungkinan mau kemana. Kita lihat di time frame H4 ada petunjuk 2 candle warna merah ya, ada 2 candle warna merah meskipun belum punya kekuatan yang besar, namun petunjuk itu bisa menjadi indikasi awal ya kekuatan bearish. Kita akan cari area pentingnya dulu untuk mengukur
ya kekuatan bearish nantinya kalau dia koreksi. Kemudian simulasinya seperti apa, mengingat swing high dan swing low-nya masih menuju ya, swing high dan swing low-nya masih, kalau kita perbesar ya, ini dari sisi swingnya ya, dari sisi swingnya ini masih berpeluang akan bergerak naik ya. Sementara merah adalah koreksi. Ini kalau kita buat titik-titiknya ya, maka swingnya masih menuju ke atas, sehingga kemungkinan ini akan koreksi dulu turunnya sampai di area retestnya. Kemudian jika nanti tidak mampu menembus, akan kembali bergerak naik sesuai dengan tracknya. Di area di sini ya, di area support ini kalau dia dilewati dengan sangat kuat, maka juga bisa berpeluang akan kembali turun. Kemudian retest lagi, dan jika tidak bisa break kembali akan kembali turun ya. Ada banyak rejeksi di sana ya, sebagai area uji dan area targetnya nanti. Oke, dengan simulasi ini kita akan menempatkan entry point kita ya, target kita yang penting terukur, bisa didapatkan dengan baik, selesai. Berikutnya mau nanti naik lagi, mau turun lagi, ya kita ikuti saja. Yang di bawah kita tempatkan di bawah level psikologisnya ya, meskipun berdekatan sekali ya, namun demikian kita akan mencari peluang lebih awalnya ya, dengan tetap memperhatikan dari kekuatan daily range-nya ya. Satu hari kemarin sudah cukup signifikan ya. Hari ini kita perkirakan kira-kira akan mendekati satu hari kemarin ya, karena hari Jumat ada news juga yang berdampak signifikan, sehingga kita perkirakan nanti ketika naik dan turun juga akan signifikan ya. Kita awali dari selnya dulu ya, dari selnya dulu. Kita lihat jarak runningnya terlalu pendek ya. Kemudian yang di atas ini kalau kita tarik ke targetnya juga sebenarnya terlalu pendek ya, tapi karena fokus trennya masih naik, kita agak ambil yang lebih dekat ya. Sementara untuk selnya agak menjauh ya. Kita akan tempatkan pertama di posisi sell di sini di 2041.48 ya, 2041.48. Kalau kita ragu di sana, kita bisa tempatkan lebih di bawah, yakni di kisaran 2037 ya. Tapi karena jarak terlalu jauh dengan area, dengan titik runningnya ya, tentu nanti peluangnya agak lama. Kita tempatkan dulu untuk 2041.48 ya. Paling penting nanti begitu tersentuh, maka jangan lupa untuk selalu mempertimbangkan di mana ya exit kita, di mana resiko kita. 2041.41 kita targetkan akan mendekati supportnya 2035 ya. Ini untuk target yang terdekat, kita tempatkan di 2035.33. Sementara jika nanti ternyata kekuatan bearish masih terlalu kuat, maka kita akan lanjutkan dengan target berikutnya, yakni di 2029.29 ya. Target yang kedua kita tempatkan di 2029.29. Sementara untuk
maksimum atau untuk range ya, daily range-nya kita tempatkan di 2025 ya, mendekati 2025. Ini range-nya atau area jenuhnya. Area jenuh jualnya di 2025 poin sekian ya. Sementara di sisi atas, dari sisi atas buy-nya di 2045.84. Ini untuk buy-nya. (2045.84) ya, dengan target yang paling dekat itu kita tempatkan di 2050. Targetnya di 2050.63 ini untuk yang terdekatnya. Berikutnya untuk target berikutnya, jika ternyata bullish masih berkekuatan yang sangat kuat, jika bullish masih kuat menembus target yang pertama, kita akan kembali menempatkan target berikutnya berada di 2056. Di 2056.11 ya. Sementara puncaknya hari ini di jenuh belinya kita perkirakan akan berada di 2061. Area jenuhnya kita perkirakan di 2061 poin sekian ya. Lebih berhati-hati ketika sudah mencapai area jenuh karena berpeluang akan konsolidasi atau bahkan akan reversal di sana. Oke, ini yang bisa kita perkirakan ya, bisa kita mappingkan untuk hari ini. Tentu nanti kita akan selalu mengupdate ya dari pergerakan yang terbaru, dari harga yang terbaru, apakah ada nanti yang lebih signifikan yang bisa mempengaruhi dari potensi kedepannya ya. Karena kalau nanti ada satu kekuatan besar ya, maka tentu nanti akan merubah arah yang sebelumnya kita perkirakan, bisa berbalik dari yang awal ya. Karena itu selalu kita update, kita akan ikuti dinamikanya. Di area jenuh kita akan tandai dengan highlight warna yang lebih tebal ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang di XAUUSD ya. Selebihnya pound sterling, euro, dan Bitcoin nanti menyusul ya. Kita akan infokan lagi. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa di pekan depan ya. Tentunya dengan semangat yang baru untuk bisa profit lebih baik di bulan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.